Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum hari ini belajar seperti biasa, kita membaca doa. Sikap berdoa yang baik, duduk yang baik, dan angkat kedua tangan kita. Yuk kita mulai berdoa hari ini ya. Ikutin ibu guru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba. Aku rela Allah Tuhanku. Wabil islami dina. Islam agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Muhammad menjadi nabi dan rasulku. Wabil Qur'ani imama, Al-Quran menjadi pedomanku. Wabil Ka'bati kiblatan, Ka'bah menjadi kiblatku. Wabil mu'minina ihwana, dan orang-orang beriman saudaraku. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kepadaku kecerdasan. Rabbi yassir wala tu'assir. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan jangan Engkau berikan kesulitan. Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Ya Allah, lengkapilah dengan kebaikan. Hanya Engkaulah ya Allah yang Maha Penyayang. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita ulangan hari ini, Ibu akan mereview pelajaran fikih tentang rukun sholat, sunnah sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Kita masuk ke rukun sholat. Apa itu rukun sholat? Rukun sholat adalah segala sesuatu yang harus dilakukan di dalam sholat. Jadi, apabila salah satu rukun sholat itu tidak dilakukan, maka sholat kita tidak sah atau batal. Di dalam rukun sholat ini terdiri atas beberapa gerakan dan bacaan sholat. Nah, rukun sholat antara lain, siapa yang masih ingat ada apa aja? Pertama ada berdiri tegak bagi yang mampu. Jika tidak mampu berdiri, dilakukan dengan apa? Ya, dengan duduk atau berbaring. Kemudian rukun sholat selanjutnya masih ingat apa? Ya, ada niat. Niat di dalam hati sambil mengangkat takbiratul ihram. Rukun sholat selanjutnya ada apa lagi? Ya, ada takbiratul ihram dengan bacaan Allahu Akbar. Kemudian rukun sholat selanjutnya ada apa lagi? Ada membaca surah Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah dibaca setiap rakaat. Misalnya zuhur ada 4 rakaat. Berarti surah Al-Fatihah ini dibaca 4 kali karena rakaatnya ada 4. Jadi membaca surah Al-Fatihah ini wajib. Kemudian rukun sholat selanjutnya ada ruku. Ya, ruku dengan tumakninah, berarti kalian rukunya jangan terburu-buru, harus membaca doa rukunya yang dengan apa masih ingat? Ya, dibaca 3 kali. Selanjutnya, rukun sholat selanjutnya ada i'tidal. I'tidal adalah
bangun dari ruku. Kemudian ada apa lagi rukun sholatnya? Ada apa ini namanya? Ya, ada sujud. Kemudian rukun sholat selanjutnya ada apa lagi? Ada duduk antara dua sujud. Kemudian rukun selanjutnya ada apa lagi? Ada duduk tasyahud akhir. Ya, duduk tasyahud akhir ini dinamakan duduk at-tahiyat. Ya. Selanjutnya, rukun selanjutnya ada membaca salam. Jadi salam pertama kita menoleh ke arah kanan, kemudian salam kedua menoleh ke arah kiri. Selanjutnya rukun sholat yang terakhir ada tertib atau berurutan. Kalau salah satu rukun tidak dikerjakan, maka sholatnya tidak sah atau batal. Itulah rukun-rukun sholat. Selanjutnya kita ke sunnah sholat. Sunnah sholat adalah hal-hal yang dianjurkan di dalam sholat. Jadi jika kita mengerjakan sunnah sholat akan mendapatkan kesempurnaan pahala sholat fardu. Sunnah sholatnya apa aja? Antara lain mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau telinga ketika takbiratul ihram. Sunnah selanjutnya apa lagi? Ada tasyahud awal. Kemudian sunnah sholat selanjutnya ada apa lagi? Ada meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Jangan kebalik ya. Kiri dulu baru kanan. Kalau itu berarti batal. Selanjutnya sunnah sholat selanjutnya ada mengarahkan pandangan mata ke arah tempat sujud. Jadi harus fokus ke tempat sujud, tidak boleh melirik ke sana kemari. Kemudian sunnah sholat selanjutnya ada membaca doa iftitah atau pembukaan setelah takbiratul ihram. Sunnah sholat selanjutnya ada apa lagi? Membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Selanjutnya membaca salam kedua yang menengok ke arah kiri. Ya, itu semua adalah sunnah-sunnah sholat yang kalau kita mengerjakan mendapat pahala. Sekarang kita masuk ke hal-hal yang membatalkan sholat. Masih ingat kan ada apa aja ya? Yang pertama ada buang angin atau kentut. Berarti sholatnya batal. Harus apa? Harus diulang kembali dengan cara berwudu. Selanjutnya, batal selanjutnya ada berhadas kecil atau berhadas besar. Kalau berhadas kecil dengan cara berwudu, kalau berhadas besar dengan cara mandi. Kemudian hal yang membatalkan sholat selanjutnya ada terkena najis. Masih ingat kan? Kalau kita terkena kotoran hewan atau kotoran cicak yang jatuh ke tubuh kita, maka sholatnya batal dan harus diulangi kembali. Selanjutnya, hal yang membatalkan sholat selanjutnya ada terbukanya aurat. Misalnya, aurat laki-laki hanya dari pusar sampai lutut. Misalnya dari pusar sampai lututnya terbuka auratnya, maka sholatnya tidak sah, harus diulang kembali. Selanjutnya hal yang membatalkan sholat selanjutnya ada apa lagi? Mengobrol dengan sengaja.
lagi ngobrol, misalnya Habibi sama Fatir ngobrol dengan sengaja, maka sholatnya batal. Selanjutnya, mendahului gerakan imam. Misalnya, Delio lagi sholat maghrib, imamnya belum ruku, Delionya sudah ruku, maka itu mendahului gerakan imam, maka sholatnya batal. Hal yang membatalkan selanjutnya ada apa lagi? Makan dan minum. Selanjutnya, murtad atau keluar dari agama Islam. Misalnya Ani awalnya beragama Islam, kemudian dia keluar, itu namanya murtad, lalu beragama Kristen, maka sholatnya batal. Cukup sekian review hari ini, semoga nilai fikih hari ini nilainya bagus. Semoga ilmunya juga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.